Hey, salam sehat semuanya. Apa kabar pemirsa? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana keadaan Anda? Semoga Anda dalam keadaan yang baik. Saya Edwin Lau, senang bertemu dengan Anda kembali. Dan tidak rasa pemirsa, Go Healthy sudah hadir lebih dari 1.500 episode. Saya yakin ini berkat Anda juga yang sudah setia bersama kami. Dan Go Healthy selama ini sudah banyak masyarakat Indonesia terbantukan, teredukasikan dan juga terselamatkan hidupnya karena program ini. Oleh karena itu, kami Go Healthy ingin membangun kembali dan juga membuat kebersamaan kita makin erat dengan cara kita akan membuat Go Healthy Community. Bagi Anda yang ingin bergabung dan mendapatkan informasi kesehatan yang terkini, gampang sekali. Di layar Anda sudah ada ini QR Code, ambil handphone Anda segera, tinggal di-scan, nanti Anda menuju ke satu aplikasi, daftar di sana. Gampang ya? Oke, saya kenalkan kepada Anda, pasti sudah kenal di sini adalah Mbak Lula dan juga Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Mas Edwin. Wah, segar-segar. Dan bersama kita saat ini sudah ada narasumber yang silih berganti kita ganti-ganti di sini. Dan kali ini seorang buyut karena sudah punya 3 cicit dan dia sudah mengalami penyakit jantung, sudah di bypass. Tapi dia datang di sini mau menceritakan bagaimana kondisi kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Mari kita sambut, ini dia Ibu Ami. Ibu Ami, selamat datang Ibu, selamat datang di Go Healthy Ibu, salam sehat. Sehat. Bagaimana keadaan Ibu? Sehat selalu. Sehat selalu ya. Kesibukannya sehari-hari apa Ibu? Jalan-jalan, Aduh, enak naik sekali. busway, Oh, sama gitu. teman-teman makan-makan. Aduh, hidupnya enak sekali Bu. Happy-happy, mau apa lagi ya, udah tua ya. Anak-anak ada di mana? Satu di Singapura, yang di Jakarta, yang Tersebar kemana-mana ya. Iya. Cicit ada berapa? 3. Sapa dulu keluarganya, mungkin anak-anak sedang menonton. Boleh Ibu ya, silakan. Halo Diana, Hendri, Tina, Ardi, Hermawan. Salam sehat ya, sehat-sehat selalu. Oke, itu dia luar biasa Ibu Ami. Usianya boleh 74 tahun, tapi kondisinya masih bugar. Mari kita lihat dulunya bagaimana ceritanya dan bagaimana prosesnya menghadapi penyakit ini. Ini dia. Ami. Ia merasa sangat bersyukur masih diberikan nikmat kesehatan di usianya yang sudah 74 tahun ini. Bahkan, tubuhnya masih tampak bugar. Ami mengaku dirinya masih kuat melakukan perjalanan jauh. Ia masih bisa berkeliling kota dengan menggunakan transportasi umum seorang diri. Meski begitu, di usianya saat ini, ia memang lebih rentan mengidap masalah penyakit. Kolesterolnya hampir 300, tensinya 157-an. Hal ini diketahuinya sejak 2017 lalu. Ami pun sudah menjalani operasi bypass jantung pada tahun 2021 kemarin. Udah dada saya sakit, belakangan saya pulang. Anak saya langsung bawa saya ke dokter. Terus ternyata dokter tahan saya nggak bisa pulang, katanya mesti dioperasi langsung. Ami sekarang menjadi lebih semangat dalam menjalani pola hidup yang lebih sehat. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Perubahannya ya saya segar, banyak jalan, naik busway, naik tangga saya bisa, saya kuat. Terima kasih teknologi laser. Ibu Emi, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita main dulu ya. Ini simpel sekali, tinggal jawab benar atau salah. Dari satu pernyataan berhubungan juga dengan penyakit jantung. Nah, ini dia pernyataannya pemirsa dan Ibu Ami bahwa garis horizontal di batang hidung kita merupakan tanda lemah jantung. Ibu Ami, pernyataan ini benar atau salah? Enggak, Salah. salah. Kenapa salah Ibu Ami? Itu mah udah usia lanjut, biasanya ada garis. Oh gitu, Ibu ada garis ya? Ada. Benar ada garis. Jadi menurut Ibu keriput gitu ya? Karena usia lanjut, jadi ada garisnya. Jadi jawabannya Bu Emi tepat sekali, bahwa jawabannya salah, bahwa ada garis nih gitu ya di pangkal hidung itu tidak ada hubungannya dengan kesehatan jantung. Ini sama-sama kita lihat yang seperti ini nih ya. Jadi biasanya timbulnya garis seperti ini, pertama betul memang karena proses penuaan, yang kedua berhubungan dengan kegemukan. Kalau berhubungan dengan kesehatan jantung ada tanda lain, namanya Frank sign, tapi bukan di hidung tapi di telinga. Jadi ada lipatan kulit bentuknya diagonal di bawah telinga, di bagian tempat kita pasang anting-anting. Nah seperti ini.
Jadi ini namanya Frankenstein, ditemukannya sama si dokter Frank tahun 73. Ternyata pas dilihat-lihat banyak loh orang-orang yang punya permasalahan jantung, ada lipatannya juga. Apa sih yang terjadi? Ini prediksi bahwa adanya aterosklerosis. Kalau ada aterosklerosis, siap-siap aja ada penyumbatan di pembuluh darah. Kalau di jantung jadi serangan jantung, jadi hati-hati ya. Kalau punya lipatan yang Frankenstein ini berhubungan dengan kesehatan jantung. Sedangkan lipatan yang di hidung tadi tidak ada hubungannya dengan kesehatan jantung. Bahwa garis horizontal di batang hidung kita yang merupakan tanda lemah jantung, pernyataan ini adalah salah besar. Wah, bagus banget Ibu Ami, keren. Dulu waktu kena serangan jantung, perasaan Ibu bagaimana dan lagi ada di mana Ibu Ami? Di Singapura. Di Singapura. Lagi ngapain waktu itu? Lagi jalan, Ya. dadanya sakit, ulu hati sakit kayak ditusuk-tusuk. Curiganya apa Ibu Ami? Ibu punya mah. Saya ya kirain mah. Mah, mirip seperti penyakit mah gitu ya? Iya, kadang-kadang kalau lagi sakit, saya minum air anget. Oh, biasanya enak. Udah minum air anget, dia hilang sendiri. Iya. Langsung ke rumah sakit. Kebetulan ada anaknya waktu itu ya. Nah, ditemenin, ada sumbatan berapa Ibu? 3 sumbatan, 3 sumbatan. Berapa persen? 98. Aduh, dikit Semua lagi. 98%. Udah nggak bisa pakai ring lagi, Udah halus, nggak bisa. bypass. Lalu Ibu ketemu dengan teknologi laser. Nah, yang saya mau tanyakan, dadanya masih ada sesaknya nggak Ibu? Sejak pakai itu Teknologi teknologi laser itu udah enggak. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Rasa tertusuk itu masih ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada? Nggak ada. Nah, Bu, waktu Ibu sudah bypass, nah setelah itu angka kolesterol sama tensinya sudah terkendali apa enggak? Setelah operasi saya ada makan yang macam-macam sih, tensinya naik, Oh, masih naik. terus kolesterol masih tinggi, Oh, karena nggak jaga makan. nggak jaga makan. Nah, Ibu kendalikan pakai apa waktu itu? Laser. Caranya bagaimana waktu itu Ibu? Waktu itu kali kan saya beli sama adik saya sama-sama. Saya nggak dipakai. Setelah saya ke Singapura dicek, kolesterol saya sama tensinya tinggi. Iya. Saya bingung. Akhirnya saya di Jakarta, adik saya suruh pakai katanya. Makanya saya pakai. Ternyata bener. Waktu kemarin bulan Maret saya ke Singapura dicek normal Check up semuanya. lagi. Dicek lagi. Pas kontrol ya Bu ya berarti ya. Kontrol normal semua bagus. Saya kesenangan, anak saya pun senang. Nah, jadi teknologi laser yang sudah digunakan oleh Bu Ami ini merupakan teknologi laser yang kita gunakan di pergelangan tangan kita, ya. Kurang lebih penggunaannya seperti sama yang digunakan sama Mas Edwin tuh, ya. Jadi kita pakai di pergelangan tangan kita. Nantinya meskipun kita pakai di pergelangan tangan kita, efeknya itu akan ke seluruh tubuh kita. Jadi ketika kita pakai ini teknologi lasernya, maka teknologi laser ini akan menyinari 2 pembuluh darah besar kita. 2 pembuluh darah besar ini nantinya akan dilewati oleh aliran darah kita. Bisa dibayangkan kalau misalkan seseorang yang dia kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, atau asam uratnya yang tinggi, maka biasanya akan terjadi yang namanya pengentalan darah. Bisa dibayangkan kalau misalkan darah kental ini dia melewati pembuluh darah kita yang kecil, maka akan terjadi yang namanya proses penyumbatan pembuluh darah kita. Tadi sempat disinggung oleh Mbak Lula, ada yang namanya aterosklerosis, ada yang namanya si trombus. Trombus ini sendiri ya memang dia akan menjadi cikal bakal penyebab terjadinya penyumbatan pembuluh darah kita. Nah, teknologi laser disinilah yang nanti akan meredakan dan juga menguraikan gumpalan darah yang kita sebut sebagai si trombus ini tadi. Ketika dia menyinari pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita ini terutama aliran darahnya ini akan diuraikan dengan mekanisme yang namanya antiagregasi trombosit. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh teknologi laser ini adalah membuat tubuh kita menghasilkan energi lebih banyak lagi, lebih optimal lagi. Energinya didapat dari mana? Dari kolesterol dan juga dari gula di dalam darah kita. Jadi ada sel di dalam tubuh kita, di dalam sel ini terdapat yang namanya mitokondria. Mitokondria inilah yang fungsinya nanti menghasilkan energi bagi tubuh kita. Bahan bakunya diambilnya dari kolesterol dan juga gula di dalam darah kita. Jadi ketika kita pakai teknologi laser, maka kolesterol ini nanti akan diubah menjadi energi, kolesterolnya turun, gula darahnya turun, energi kita meningkat. Betul ya Bu ya, berasa lebih bertenaga ya Bu ya? Iya, sehat kayaknya. Betul. Nah pemirsa, waktu kemudian tadi dipakai di pergelangan tangan, teknologi laser ini juga akan menyinari lapisan-lapisan di dalam kulit kita. Ini sama-sama bisa kita lihat epidermis, dermis, hipodermis. Di sini ada banyak organ tubuh kita, dari bukan cuma kulit, ada pembuluh darah di sana. Waktu pembuluh darah disinari dengan
teknologi laser ini, yang terjadi adalah bagian dari endotel atau lapisan terdalam dari pembuluh darah ini akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat ini banyak sekali kegunaannya pemirsa. Yang pertama, waktu dia keluar dalam pembuluh darah, dia akan memberikan signal gitu kepada pembuluh darah sehingga pembuluh darah jadi rileks. Waktu dia rileks, dia akan membesar. Kita sebutnya adalah vasodilatasi. Waktu dia membesar seperti ini, aliran darah jadi lebih lancar, debit darahnya lebih banyak, gesekannya jadi berkurang, yang terjadi adalah tekanan darah akan berkurang. Waktu kemudian darahnya banyak sekali yang dikeluarkan ini dengan nitric oxide tersebut dibawa ke seluruh tubuh. Karena itu dikatakan NO keluar, dia juga akan membantu dari pertama proses penyembuhan luka. Kenapa? Karena bukan cuma NO saja dibawa, tapi kan oksigen, nutrisi, obat yang diminum pun akan dibawa ke seluruh tubuh. Kemudian dia juga akan menjaga daya tahan tubuh. Dia juga akan mengaktifkan ada yang namanya apoptosis. Ini adalah suatu kejadian di mana tubuh kita nih akan mengeluarkan semua sel-sel yang udah mati, yang nggak bisa bekerja dengan baik. Nah, yang namanya apoptosis ini dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang akan membantu adalah nitric oxide juga. Sampai akhirnya, sampai ke otak kita, nitric oxide ini juga akan membantu yang namanya proses berpikir dan proses memori. Jadi dia akan meningkatkan yang namanya fungsi otak kita. Nitric oxide ini adalah pegangan kita, karena itu kemudian Bu Emi bisa merasakan tekanan darahnya sekarang dalam batas normal. Begitu ya Ibu ya? Namanya adalah dokter laser atau equalizer dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser seharinya 2 kali. Durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, take action sekarang juga. Ayo, dapatkan equalizer atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau equalizer. Dan pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau equalizer dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, bagaimana tadi sudah nonton segmen yang pertama, Anda melihat Ibu Ami di sini usianya 74 tahun, membuktikan bahwa kita bisa loh hidup usia lanjut tapi tetap sehat dan mandiri. Dan tentunya kita perlu bantuan. Kita bukan Superman yang bisa melakukan segala sesuatu tidak pernah sakit, tapi kita bisa jaga kesehatan kita dengan bantuan teknologi. Rahasia kalau menurut Ibu Ami ya, supaya kita bisa hidup panjang Ibu, tapi hidupnya lebih sehat, itu sebenarnya apa? Happy-happy, jalan, makan. Kalau banyak jalan-jalan berarti stresnya tuh minimal dong, pastikan. Iya, itu juga bikin sehat. Itu dia. Nah pemirsa, salah satu adalah juga penggunaan teknologi laser. Nah kalau Ibu Ami sendiri, sehari pakainya berapa kali Ibu? 2 kali. Di waktu yang kapan? Pagi sama malam mau tidur, sebelum tidur. Oke, pagi waktu Ibu pakai, sepanjang hari rasanya apa Ibu? Enak lah, udah pakai itu segar, enak tidur, tensi saya turun, enggak itu. Pokoknya saya kemarin cek udah bagus, normal semua. Ini diceritakan nggak Bu sama teman-teman yang lain satu grup itu Bu? Supaya ada yang saya cerita juga, ada saya Terus kasih tahu. responnya mereka bagaimana Ibu? Masa dibilang iya, nanti dia orang mau beli. Wih, mau keren. pakai juga teknologi laser. Mereka Berarti mau bisa. beli. Berarti Ibu jadi inspirator hidup sehat loh Ibu. Iya. Kesehatan Bu Ami ini sendiri, di sini sudah ada yang namanya penyumbatan pembuluh darah, ya kan ya. Di sini untuk Bu Ami sendiri dan mungkin pemirsa di rumah yang juga punya keluhan yang sama, pembuluh darah kita ini ada banyak, bukan cuma di jantung saja, tapi ada di kepala, ada di ginjal, ada di paru-paru dan lain sebagainya.
kalau pembuluh darah kita masih bagus, kalau kita masih muda, pola hidup kita sehat, biasanya pembuluh darah kita tuh akan seperti ini. Wah, itu impian itu. Ini impian ya, dan inilah yang harus dikejar sama pemirsa di rumah ya. Jadi anggaplah ini adalah aliran darah kita. Kalau dia pembuluh darahnya masih lebar seperti ini, aliran darahnya masih bagus. Tapi permasalahannya adalah kalau pola hidup kita tidak bagus, kemudian kita sudah ada penyumbatan pada pembuluh darah kita, yang kita sebut sebagai plak aterosklerosis, maka aliran darah kita ini nggak akan lancar, karena dia bisa akan mampet di sini. Apalagi ditambah dengan adanya si trombus atau si gumpalan darah ini tadi. Inilah kenapa pada orang-orang yang biasanya dia sudah ada nih rasa nggak nyaman di dada, rasa sering sakit kepala, kemudian sering lupa. Ini merupakan salah satu proses dari penyumbatan pembuluh darah kita. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan sudah ada penyempitan pembuluh darah ini? Yang perlu kita lakukan adalah kita mengembalikan nih elastisitas dari pembuluh darah kita dengan kita aktif menggunakan yang namanya teknologi laser. Teknologi laser ini nanti akan menjaga agar pembuluh darah kita ini dia lebih elastis. Artinya dia bisa mengembang, bisa mengecil sesuai dengan aturan dari tubuh kita. Kalau misalkan tekanan darah kita tinggi, maka pembuluh darah kita akan melebar. Kita sebenarnya sebagai dilatasi. Sehingga tekanan darah kita akan turun dan yang pastinya mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Waktu bicara lebih jauh, kan sebetulnya ada ekstensi yang disebut-sebut juga nih sama Mas Edwin tadi. Ekstensinya apa sih? Ini yang kita sebut namanya intranasal. Jadi kemudian kalau yang namanya intranasal itu namanya intra di dalam gitu ya, nasal itu hidung. Jadi dia dipasang di dalam rongga hidung. Kenapa di dalam rongga hidung? Di dalam rongga hidung ini banyak sekali pembuluh darah kecil. Waktu disinari oleh teknologi laser, yang akan keluar ini ada dikeluarkan banyak sekali nitric oxide yang akan menyebabkan sirkulasi darah di daerah kepala kita nih jadi lancar dan debit darahnya jadi banyak. Kenapa? Karena semua bervasodilatasi. Karena tadi nitric oxide yang keluar tersebut. Ingat, yang di hidung ini berhubungan langsung dengan yang di kepala kita. Karena itu bisa dirasakan semua yang sakit kepala, yang migrain, yang sinusitis akan langsung terbantu dengan menggunakan intranasal tersebut. Tapi di sisi lain yang lebih penting, lebih jauh lagi adalah fungsi otak kita. Fungsi otak ini kita akan terjadi pencegahan terjadinya demensia atau kepikunan. Kenapa? Karena nitric oxide ini akan menjaga fungsi otak kita. Pertama, bagaimana proses berpikir akan dijaga dan kemudian memori juga akan dijaga. Ini adalah cikal bakal pencegahan terjadinya demensia atau kepikunan. Semuanya kita dapatkan dari intranasal tersebut. Jadi intranasal ini bukan saja membantu sakit kepala, migrain gitu ya, sinusitis, dia juga akan mencegah terjadinya stroke ataupun stroke yang berulang. Karena sirkulasi darah di daerah kepala akan dijaga. Begitu ya Bu Ami ya. Jadi intranasalnya digunakan ya Bu. Ini dia, tahukah Anda ada 2 mineral yang sangat penting yang sering diabaikan, dicuekin, tapi ini bagus untuk kesehatan jantung kita. Mohon dijelaskan. Nah, ada 2 mineral yang sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung kita. Ada yang namanya magnesium dan juga ada kalsium. Magnesium ini memang jarang sekali dibahas, bahkan jarang kita dengar karena sering asing di telinga kita. Magnesium ini sendiri merupakan mineral yang penting untuk menjaga agar detak jantung kita tuh tetap kuat. Bisa kita dapatkan dari biji-bijian, dari alpukat, dan lain sebagainya. Kemudian ada satu lagi nih yang penting, yaitu merupakan yang namanya kita sebut sebagai kalsium. Mineral kalsium ini biasanya kalau kita sebutkan sebagai kalsium, biasanya yang didengar orang itu langsung akan punya pikiran bahwa oh untuk tulang gitu. Ternyata nggak hanya di sana saja yang namanya kalsium, ini juga penting untuk kontraksi jantung kita. Jadi kalau misalkan kita kekurangan kalsium, maka kontraksi jantung kita ini akan melemah. Jantung nggak akan bagus dan tidak akan kuat untuk memompakan darah ke seluruh tubuh kita. Kedua mineral ini sendiri memang ternyata berdasarkan penelitian dari WHO ini sangat jarang diperhatikan oleh pemirsa di rumah atau orang-orang di sekitar kita. Karena yang pertama mungkin nggak tahu sumbernya dari mana. Yang kedua adalah kurangnya asupan kalsium dan juga magnesium pada tubuh kita. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa pentingnya magnesium dan kalsium, maka mulai dari sekarang kita jaga kebutuhan magnesium dan kalsium kita. Dapatnya dari mana? Salah satunya dari suplementasi. Antioksidan,
vitamin sama mineral sering sekali terlewat. Kenapa? Butuhnya dalam jumlah yang kecil, tapi dia akan merusak semua nih yang namanya metabolisme kita. Jadi fungsi tubuh bisa kemudian berantakan karena tadi yang kekurangan kecil tadi tersebut. Jadi berarti kalau ditanya sama Bu Ami apa yang kurang? Coba diingat-ingat. Pertama, makan itu mesti macam-macam. Yang kedua, kalau makannya nggak bisa macam-macam, yang paling gampang apa? Suplementasi. Suplementasinya bagaimana caranya? Cari suplemen yang memang pas untuk kebutuhan kita. Pertama, nih Bu Ami, pemirsa di rumah. Kalau bisa cari suplementasi yang udah lengkap semuanya. Kita kan butuhnya banyak. Vitamin ada berapa macam, mineral ada berapa macam, belum ada lagi ada antioksidan. Kalau satu-satu semua berapa banyak botol yang kita koleksi. Karena itu ambil satu suplemen yang sudah lengkap semuanya. Yang kedua, yang harus diingat juga, kita harus mengerti daya larut. Buat apa? Sebelum diserap harus larut terlebih dahulu. Cari daya larut yang baik supaya penyerapannya juga baik. Tambahan lebih jauh adalah dilihat suplementasinya ini dibuatnya oleh siapa, dengan cara bagaimana, aman atau tidak. Baru kemudian kita ambil suplementasi tersebut untuk menambahkan supaya tidak kurang yang namanya vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Ada satu suplemen yang memiliki kandungan, tadi sudah dijelaskan, antioksidan. Apa saja sih? Inositol, resveratrol, astaxanthin, lycopene, alpha-lipoic acid, L-cysteine, citrus pine bark, totalnya ada 10 kandungan utama yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Nah, harus ada juga nih, tadi nggak lupa ya, ada kandungan vitamin A, B, C, D, E, K, lengkap semuanya. Dan juga memiliki kandungan mineral yang super lengkap. Ada selenium, koper, boron. Ini dalam satu botol suplemen. Bener, cuma satu botol suplemen. Namanya adalah Evolife AS10. Ini lengkap sekali dan ini dibutuhkan oleh tubuh kita. Cocok juga untuk bagi lansia dan kita semua. Nah, penting untuk ibu bapak dan pemirsa yang sudah menggunakan teknologi laser dan dokter laser ini, mari kita lengkapi juga dengan penggunaan Evolife AS10. Ini bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan kita secara total. Nah, mari pemirsa, Anda juga saat ini konsumsi mikronutrien. Tadi ada suplementasi. Kalau misalnya Anda saat ini sudah yakin, pola hidup saya sudah oke, makan sudah oke, tapi kita manusia punya kekurangan, oleh karena lengkapi juga dengan yang namanya suplementasi. Dan pemirsa, untuk menyimpulkan kehidupan dari Bu Ami, mari kita lihat riwayat kesehatannya dulu dan sekarang. Yang dulu, beliau memiliki hipertensi, oke? Dan juga tekanan darah sistolik ini mencapai 157. Dan yang kedua, kolesterolnya juga tinggi, sempat sampai 300 angkanya. Dan kemudian berakibat penyakit jantung dan sudah operasi bypass. Tapi tidak berhenti di situ pemirsa. Dia melakukan sesuatu, menemukan namanya teknologi laser. Setelah pakai teknologi laser, berubah. Mari kita lihat. Yang pertama, tekanan darah dan kolesterolnya sudah normal, ya. Dan tidur menjadi lebih mudah dan nyenyak. Luar biasa pemirsa. Dan staminanya tetap terjaga dengan baik. Dan ingat, beliau usianya 74 tahun, bukan 47 tahun. Tapi staminanya masih luar biasa. Dan terakhir, rasa nyeri di dada sudah tidak dirasakan lagi. Luar biasa. Teman-teman bisa beli teknologi laser, bisa sehat, yang sakit jantung bisa hilang. Nah, darah kental bisa encer. Bagus pakai ini. Semoga teman-teman bisa beli ya. Oke, luar biasa. Pemirsa, inilah saat untuk Anda untuk melakukan pilar hidup sehat dan gunakan segera dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Manfaatnya apa? Nah, penggunaan dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan mencegah komplikasi yang bisa terjadi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah pemirsa, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Tapi dari dalam juga perlu kita tingkatkan. Caranya adalah konsumsilah 2 tablet Evolife AS10 per harinya. Ini sudah memenuhi kebutuhan asupan harian kita akan vitamin dan mineral dan bahan ekstrak seperti resveratrol, citrus, astaxanthin, ekstrak kulit pinus, dan lain-lain. Dokter laser dan Evolife AS10 menjadi kombinasi yang sangat tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi ayo segera dapatkan paket dokter laser atau Equilaser dan juga suplemen Evolife AS10 dengan cara silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya.
Ayo pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Tangkal namanya radikal bebas dan tingkatkan kesehatan Anda sekarang juga. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.